Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah Tidur yang Sangat Nyenyak. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Matius 8 ayat 24. Adalah biasa bagi kita dapat tidur dengan nyenyak saat suasana penuh dengan damai dan tentram. Namun lain halnya dengan Yesus. Ayat inti kita di atas menunjukkan bahwa dalam suasana gelombang menimpa dan angin ribut menyerang di danau itu, di mana orang-orang pada ketakutan, namun Yesus tetap dapat tidur dengan tenang. Yesus mempunyai damai yang sempurna, penuh dengan ketenangan walaupun suasana penuh dengan keributan. Apakah yang menyebabkan seseorang dapat tidur dengan nyenyak walaupun banyak keributan di sekitarnya? Dalam laboratorium tidur, para peneliti melihat ada dua macam gelombang otak yang pada saat seorang itu tidur. Yang pertama disebut non-rapid eye movement atau NREM untuk istirahat jasmani. Dan yang kedua adalah rapid eye movement atau REM untuk istirahat mental. NREM mempunyai 3 tahap. Pertama, aktivitas otak itu sama seperti orang yang terjaga, di mana orang ini sudah mengantuk tetapi masih sadar. Kemudian orang ini akan masuk ke bagian yang kedua, di mana gelombang otak menjadi lebih lambat dan lebih besar dan orang tersebut menjadi lebih rileks dan lebih susah untuk dibangunkan. Pada tahap ketiga, gelombang otak itu menjadi lebih besar dan lambat yang dikenal sebagai gelombang delta. Dalam keadaan ini orang itu mengalami suasana rileks yang mendalam dan tidak sadar terhadap kejadian sekelilingnya. Artinya dia tidur nyenyak. Kemudian 40 menit setelah dimulai NREM, orang itu akan memasuki tidur REM. Dalam keadaan ini orang akan mulai mendengkur dan dapat berjalan selagi tidur. Bisa juga ngompol dan gemertak gigi. Selama tidur REM akan terjadi mimpi meskipun tidak ingat apa yang dimimpikan keesokan harinya. Para peneliti tentang tidur ini mengatakan bahwa kedua jenis tidur ini, NREM dan REM, akan berulang 4-6 kali setiap malam dalam putaran 90 menit. Jadi kalau Yesus tidur sampai tidak dengar akan angin ribut yang menimpa, maka kita bisa bayangkan bahwa Yesus dalam keadaan tidur REM yang menunjukkan tidur yang sangat nyenyak. Nah, bagaimana agar kita dapat mengalami tahapan tidur itu dengan baik? Ini berhubungan dengan waktu terbaik untuk tidur. Ternyata kita mempunyai apa yang disebut ritme sirkadian atau jam alamiah untuk tidur. Sewaktu kita tidur ada beberapa hormon yang dikeluarkan, misalnya melatonin, serotonin, hormon pertumbuhan, kortisol, prolaktin, FSH, luteinizing hormon dan sebagainya. Semua ini penting untuk kesehatan kita. Hal yang menarik ialah bahwa di Indonesia hormon itu keluarnya antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi atau jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Tidak heran seorang yang bernama Ellen G. White telah menuliskan pada manuskrip rilis volume 7 halaman 224 bahwa 2 jam sebelum tengah malam lebih baik dari 4 jam setelah tengah malam. Ternyata keluarnya hormon. Oleh sebab hormon itu semua sangat bermanfaat bagi tubuh kita, maka kita harus hindarkan tidur terlalu malam. Berbagai manfaat yang telah dibahas sebelumnya akan diperoleh dengan tidur nyenyak. Sebab itu, sebagaimana Yesus dapat tidur nyenyak walaupun suasana ribut di sekitarnya, maka diharapkan Anda dan saya juga dapat mengalami pengalaman yang sama. Kiranya Tuhan memberkati.